50 kali yaitu 50 rokaat. 50 rokaat. Ya Kanjeng Nabi tidak menolak. Langsung ya kalau diperintahkan oleh Allah ya siap. Perintahkan, akhirnya turun Kanjeng Nabi. Kemudian ada yang mengingatkan. Nabi siapa? Ada yang tahu yang mengingatkan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan kepada Kanjeng Nabi. Bukan Nabi Musa yaitu meremehkan siapa? Meremehkan Kanjeng Nabi, bukan. Jadi Nabi Musa itu masih perhatian kepada umatnya siapa? Umatnya Kanjeng Nabi. Wahai Nabi, Tadi diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan melaksanakan sholat 50 kali, 50 rakaat dalam sehari semalam. Kemudian balik lagi. Punten balik lagi wahai Nabi yang mulia. Balik lagi, umatku tidak bakalan mampu untuk melaksanakan 50 rakaat. Akhirnya balik lagi udah sampai ada yang mengatakan riwayat di Sosial Abia itu ada yang 30, ada yang pertama 50 dikurangi sama Allah 45, dikurangi, ada yang 30 dikurangi, terus dikurangi, akhirnya mencapai berapa? 5 waktu jumlah rakaatnya ada berapa? Ada 17. Ya, selesai di Isra Mi'raj kan Kanjeng Nabi turun ke muka bumi ini. Akhirnya Kanjeng Nabi menceritakan, yaitu kan amanah dari Allah, yaitu harus dijalankan, menceritakan yaitu kepada kaum-kaum yang ada di sekitarnya. Ada beberapa orang, tidak semuanya orang langsung percaya. Ya, yang pertama kali percaya itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itu Abu Jahal dan Abu Lahab kalian kenal tidak? Itu pamannya Nabi, apa uanya Nabi, apa bukan pamannya Nabi? Pamannya Nabi. Perlu kalian tahu Abu Jahal dan Abu Lahab itu sebenarnya percaya. Nah, kepercayaannya dia itu ya udah disembunyikan saja. Makanya kalau kalian yaitu mempunyai kemampuan, mempunyai kecerdasan, mempunyai amanah, tidak boleh disembunyikan di diri pribadi. Nanti bakal menimbulkan dampaknya yang negatif. Buktinya Abu Jahal dan Abu Lahab itu orang cerdas. Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika Kanjeng Nabi membacakan ayat suci Al-Quran, dia langsung hafal. Cuman kecerdasannya itu ya disembunyikan. Itu ya, sejarah-sejarah yang seperti itu sudah ada. Sekarang kita sinkronkan ke zaman apa sekarang? Zaman modern. Para kiai, para asatid menjelaskan tentang takwa, tentang beriman, tentang keilmuan. Ada yang tahu takwa itu apa? Ya, kita ambil supaya kalian mudah memahaminya. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah. Pokoknya segala perintah Allah itu kita jalankan. Ya. Kemudian setiap yang dilarang oleh Allah kita tidak boleh menjalankan, alias harus menjauhinya. Udah, jangan menilai orang lain dulu aja. Kemarin kita kebanyakannya menjalankan perintah Allah apa menjauhi larangan Allah? Jangan ke orang lain, ke pribadi dulu. Aduh, iya ya, kemarin saya tidak sholat asar, maghrib, isya, subuh. Berarti tidak menjalankan perintah Allah. Kita sebenarnya bisa menilai. Cuman yang mendorong hal yang negatif di badan kita yaitu setan. Makanya kalau misalnya kalian ingin masuk surga itu, kalian ingin gak masuk surga? Ingin? Serius? Ingin masuk surga? Ingin? Yang tadi tidak sholat subuh ingin masuk surga tidak? Awas, yang tadi tidak sholat subuh ingin masuk surga apa neraka? Oh, berarti tidak bisa jawab, dalam dirinya masih ada setan ini. Ya. Awas ya, hati-hati, di sini semuanya sudah balik.
Artinya sudah dikenakan hukum Allah, kalian tidak melaksanakan perintah Allah, ya disiksa. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Pengen tahu nggak? Sholat itu kenapa pelaksanaannya itu berat, tapi Allah yaitu memberikan rukhsah keringanannya. Terutama yaitu sholat 5 waktu. Ya, bahkan Pak Yusuf juga ketika sholat itu bukan wah udah bisa udah apa. Ya. Ketika belum khusyuk aja udah ngayati dulu. Ya, apalagi kalian nggak tahu khusyuknya seperti apa, disuka dihayati tidak. Ya minimalnya ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berapa menit dulu kalian yaitu ingat kepada siapa? Kepada Allah. Semoga sholat saya diterima, walaupun tadi baca tahiyatnya kurang lancar. Udah, baru ngacung ke situ langsung tuh. Ya, mau tahu tentang sholat? Kalau misalnya orang yang menjelaskan tentang sholat itu merindingnya seperti melihat setan. Kalian kalau melihat setan merinding nggak? Merinding nggak? Kalau Pak Yusuf kebalikan, melihat setan tidak merinding, tapi kalau menjelaskan tentang ilustrasi gambaran neraka, siksa, merindingnya seperti orang yang melihat setan. Pokoknya merindingnya. Ya, kalau Bu Ana merinding nggak Bu Ana? Senyum-senyum aja nih, senyum-senyum Bu Ana. Ada apa di balik batu ini? Ganesha 90-an semangat ya. Semangat Ganesha. Ya, Ganesha selalu setoran Ganesha. Ya, yang belum bisa setoran. Ya, Pak Yusuf bukan galak ingin apa tuh. Banyak keringanan, sok dicicil aja minimal. Walaupun yang fokus aja udah mau 2 minggu ke niat saja. Nanti lama-lama bisa insya Allah. Buktinya sudah diinikan sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak tingkat kalian, dan kalian sedang proses. Jangan sampai kalian udah setoran ini udah malas. Seperti apa? Sebenarnya Ibu, anak-anak kita itu, siswa-siswa kita itu mempunyai skill. Apa skill itu nih bahasa Inggris mana? Kalau Pak Yusuf mau bahasa Inggris itu mana sih pas senyum-senyum? Katanya kurang pas katanya. Mempunyai kemampuan sebenarnya. Ketika diuji suruh menghafalkan maju satu orang yaitu apa? Lancar. Waktu yang dites sama Pak Yusuf ataupun guru-guru yang lain lancar. Ini ada minusnya. Ketika kemarin dites alif lam kan itu udah padahal. Minusnya apa? Karena kalian tidak pernah istiqomah membacanya. Lagi jalan aja baca udah, nggak usah wudu dulu, nggak usah apa. Baca lagi jalan alif lam mim dalikal kitab. Jalan. Tuh sebenarnya kalian tuh cerdas. Ya, Ganesha. Cerdas semuanya. Semuanya cerdas. Ya. Makanya kalau kalian tidak ingin disuruh lagi sama kata Tif atau Bu Ima setoran, amalkan tiap hari apa yang sudah dihafalkan setoran ke guru-guru tuh. Pasti bisa. Ya. Amalkan. Aduh sayang kalau misalnya tidak diamalkan tuh. Baru juga praktek ujian tuh belum nyampe setengah tahun. Ya amalkan. Pak Yusuf juga kalau misalnya lupa misalnya lupa nih bacaan surat apa? Misalnya lupa bacaan surat An-Naba, lupa, buka lagi. Ya, udah merasa udah paling bisa. Oh berarti udah finish 100% ujian prakteknya. Udahlah, nggak pernah dibaca, nggak pernah diapa. Itu tidak manfaat. Ya, tidak manfaat. Dari sekarang dibiasakan. Ya, dibiasakan. Insya Allah kalian yaitu istiqomah. Dari hasil istiqomah akan membawakan buah yang istimewa, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam sholat itu tadi banyak keringanannya. Siksaannya paling berat oleh Allah itu akan ditunjukkan kepada siapa? Ada yang tahu nggak? Siksaan yang paling berat akan ditunjukkan oleh Allah kepada siapa? Ya, kepada orang yang meninggalkan sholat.
Makanya tadi Pak Yusuf menjelaskan di dalam sholat itu banyak keringanannya. Ya, banyak keringanannya. Apa keringanannya? Kalau misalnya tidak mampu untuk sholat, ya tidak mampu untuk sholat berarti harus bayar apa? Bayar fidyah. Kalau misalnya kalian lupa, yaitu apa? Harus kodo. Misalnya kalian pulang jam 1 ya ke rumah, tidur tuh, bablas bangun jam 2 malam. Berarti ada yang dilewat apa? Asar maghrib bisa diborong semuanya 3, boleh nggak Pak? Ya boleh, asal tidak disengaja. Ya. Kemudian di samping itu kita juga harus bisa memahami tentang rukun-rukun sholat. Ya ini tipsnya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu apalkan rukun-rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Kemarin udah disebut. Ada berapa? 5. Ada 15 atau 13. Ya. 13. Rukun-rukun sholat dihafalkan. Misalnya ketika kita takbir, ketika tidak niat masuknya kemana? Ya. Ketika mengucap kita Allahu Akbar, paling tingkatan kita khususnya mengucapkan takbir Allah. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, enggak ada pikiran yang lain. Tapi kalau sudah di bawah takbir pasti kita bercabang pikirannya. Kemudian rukun-rukun sholat harus tahu. Bahkan di dalam bacaan sholat, ya, ulama fikih menjelaskan kalau misalnya kita tidak tahu bacaan sholat, dianjurkan udah menghafalkan rukun-rukun sholat saja. Kalau kita tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, berarti sholatnya apa? Tidak sah. Makanya tadi dijelaskan banyak keringanannya. Ya seperti sekolah kalian sekolah di MTS ini banyak sekali keringanannya dari guru-guru, kebijakan dari kepala sekolah, ada yang disusul, ada yang tidak punya biaya, ada yang tidak punya untuk berangkatnya ini kan dipesankan, diperhatikan, kalian kumpul. Tinggal kalian coba perhatikan Pak Yusuf seperti apa, minta perhatiannya Pak Yusuf. Udah, guru-guru di sini minta perhatiannya satu aja. Apa? Nurut rajin. Ya? Siap rajin? Siap 50%? Caranya gimana? Siap 50%? Silpi jangan yes. Silpi semangat Silpi. Tuh, Rakang liatin terus tuh, senyum Rakang tuh. Siap 50%? Siap 75%? Siap 100%? Tuh, ya semangat jadi jangan gini. Semangat terus Silpi ya. Jadi Pak Yusuf semangatin tuh. Ya. Intinya kita memperingati perjalanan yang luar biasa, kebesaran Allah dalam hikmahnya yang harus kita petik. Satu, harus selalu dekat dengan Allah. Ya, Allah dekat dengan kalian. Ya, kalian dekat dengan Allah, Allah pun bakal dekat. Tapi kalian tidak dekat dengan Allah, yakin Allah gak bakalan dekat. Yang ada ya udah siksaan Allah tuh dicatatkan tuh. Ya, Pak bagaimana sih caranya supaya dekat dengan Allah? Gampang, banyak sekali. Ya, kalian ngasih uang 50.000 Pak Yusuf Sodako, itu dekat dengan Allah. Ya, udah kalian senyum ke Pak Said tuh, senyum Pak Said tapi jangan mengharapkan duit dari Pak Said. Ya senyum kalau ketemu Pak Said tuh, Sodako senyum. Itu salah satu dekat dengan Allah, tapi harus ikhlas. Ya, banyak sekali dekat dengan Allah itu. Ya, ingat kata-kata ini, kalian dekat dengan Allah, Allah pun bakal dekat. Kalian jauh dengan Allah, Allah pun bakal jauh. Ini bukan berlaku kepada kalian semua umat Islam yang mengharapkan surga. Ya kalau mau ke surga, benar itu jalannya.
Jalan tuh apa sih? Jalan tuh apa? Karena sholat dulu. Ya, sesudah sholat dekat dengan Allah seperti apa? Wiridan. Sudah wiridan kan, supaya Yusuf selalu mengingatkan kalian baca. Ya, baca 3 kali kalimat-kalimat thayyibah. Udah rutin aja, udah 3 kali, gak usah 100 kali. Ya, kalau misalnya ingin 100 kali tuh kalian bertapa aja sekalian. Ya, jangan ngikuti Pak Said beda makomnya. Kalau baca kalimat thayyibah tuh Pak Said itu ribuan kali, 1000 sekali tuh. Ya, tapi tidur seminggu. Tidur seminggu tuh. Ya, tidur seminggu. Bau-bau rahmat di sampingnya Pak Yusuf. Pak Iman tuh orang soleh. Ya, bau-bau rahmat. Tuh, kalian tuh ngeliatnya biasa aja kalau Pak Yusuf dibarengi dengan Iman. Tuh orang soleh. Senyumnya tuh manis tuh. Apalagi Bu Ana ya. Ya, intinya dari peristiwa itu yang harus kita ambil satu saja udah, dekat dengan Allah. Kalian lagi dimarahi dengan guru, dekat dengan Allah, ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, jangan marah-marah gitu. Ingatkan aja, dekat dengan Allah gitu tuh. Udah astagfirullahaladzim, kalian dimarahin sama orang tua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalian ada apa, ada kasus apa, udah ucapkan aja kalimat-kalimat yang nanti terbiasa. Artinya pempem di bulan ini ya, kita nanam dulu ya kalimat thayyibah. Setelah ditanam, kemudian di bulan Sa'ban kita sirami. Siraminya dengan apa kalimat thayyibah itu? Ya, disiramnya dengan apa? Ibaratnya dengan istiqomah. Ya, setelah itu sudah disirami pasti bakal panen. Hasilnya luar biasa nanti di bulan Ramadan nanti bakal ketemu. Wah, saya nggak percaya, saya udah melaksanakan mana nggak ketemu kebahagiaan apa ini. Katanya bakal dapat kebahagiaan lipat ganda pahala. Bukan ditunjukkan di dunia. Kalau misalnya Allah tidak memberikan pahala di dunia atau keberkahan, berarti nanti Allah memberikannya di mana? Di akhirat. Ya, jangan kecil hati ke Allah itu. Yakin Allah itu adil. Ya, percaya kalian berdoa apa semuanya dikabulkan. Kalau misalnya tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Ya, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Ayo kita bareng-bareng tingkatkan kualitas kita dekat dengan Allah. Yakin, diniatkan, dinawaitukan. Kita sebentar lagi, ini berarti bulan Saban udah nginjek ke 4 hari. Berarti tinggal 26 hari lagi kita memasuki puasa. Ya, kita harus bersyukur, alhamdulillah ketemu puasa lagi itu ya. Dimanfaatkan harus benar. Ya, alhamdulillah ketemu bulan puasa lagi. Aduh, kualitas tidurnya enak kalau bulan puasa. Jangan tidurnya. Ya, takarub dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita kumpulnya di sini ini untuk jadi amal baik kita, menolong kita, jembatan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.